Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Richard Poe selaku dosen sejarah pemikiran Universitas Pelita Harapan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan refleksi saya mengenai dua pemikiran Aristoteles yang menurut saya sangat menarik dan relevan dalam kehidupan saya sehari-hari, serta bagaimana ajaran tersebut dapat membantu kita memahami dan menghadapi tantangan di zaman modern seperti ini. Yang pertama, ada konsep yang disebut The Golden Mean atau jalan tengah. Menurut Aristoteles, kebajikan terletak di antara dua ekstrim. Misalnya, keberanian adalah jalan tengah antara kenekatan dan kepengacutan. Seseorang yang terlalu berani tanpa mempertimbangkan bisa merugikan diri sendiri. Sementara, seorang yang terlalu takut akan kehilangan banyak peluang. Maka, yang bijak adalah berada di tengah-tengah, berani tetapi tetap rasional. Dalam kehidupan sehari-hari, saya sering sekali menghadapi situasi yang menuntut keseimbangan ini. Misalnya, dalam mengambil keputusan penting, baik di pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari, ada kalanya kita harus memilih antara bertindak cepat atau menunggu. Kalau terlalu tergesa-gesa, bisa menimbulkan kesalahan yang fatal. Tapi, kalau lambat bisa kehilangan kesempatan. Konsep jalan tengah ini menjadi pengingat penting untuk bersikap bijak dan moderat. Menariknya, dalam Islam pun kita diajarkan untuk menjadi umat yang berada di tengah, tidak ekstrim ke kanan maupun tidak ekstrim ke kiri. Nilai ini sangat relevan dalam dunia yang seringkali terpolarisasi oleh pandangan-pandangan ekstrim. Lalu, ada poin kedua, teori 4 sebab atau the four cause. Aristoteles menjelaskan bahwa untuk memahami sesuatu secara utuh, kita harus melihatnya dari 4 sisi. Yang pertama, sebab material atau material cause atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia bahan penyusunnya. Lalu yang kedua, sebab formal atau the formal cause atau dalam bahasa Indonesia bentuk dan strukturnya. Sebab ketiga, sebab efisien atau efficient cause atau asal usul atau siapa yang membuatnya. Lalu yang terakhir ada sebab final atau yang sering disebut the final cause, tujuan atau makna dari keberadaannya. Pemikiran ini mengajarkan kita untuk tidak melihat suatu hanya dari permukaan, tetapi menelusuri lebih dalam kenapa sesuatu itu bisa terjadi, apa tujuannya, dan bagaimana kita memaknai keberadaannya. Hal ini sangat digunakan dalam bidang pekerjaan. Ini sangat terasa ketika menghadapi masalah, kita tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak atau melihat satu sisi. Kita harus mencari akar penyebabnya secara menyeluruh, apa yang ada dalam proses, siapa yang terlibat dalam proses, bahan apa saja yang digunakan, dan apakah dampaknya ke tujuan akhir. Pendekatan ini bisa membuat kita lebih bijak dalam menganalisis dan mengambil tindakan. Lalu, bagaimana pemikiran Aristoteles membantu kita memahami zaman sekarang? Kita hidup di zaman yang penuh dengan informasi, perubahan cepat, tekanan sosial, dan pilihan-pilihan kompleks. Kadang kita tergoda untuk berpikir instan, menyederhanakan masalah, atau mengambil sikap ekstrim. Disinilah pemikiran Aristoteles hadir sebagai penyeimbang. Dengan prinsip jalan tengah, kita diajarkan untuk tidak reaktif, tetapi tetap responsif, berpikir dulu sebelum bertindak. Lalu dengan teori 4 sebab, kita diajak untuk berpikir mendalam, menganalisis sebab dan tujuan, bukan hanya melihat gejalanya dari permukaan saja. Sebagai seorang muslim, saya juga melihat ada nilai yang selaras. Dalam agama saya, yaitu Islam, segala sesuatu ada tujuannya. Segala sesuatu diciptakan tidaklah sia-sia. Aristoteles pun mengajarkan bahwa setiap hal memiliki tujuan. Maka, pemikiran ini juga yang mendorong kita untuk hidup lebih bermakna dan terarah. Di tengah tantangan zaman modern, pemikiran Aristoteles masih bisa menjadi bekal yang kuat. Ia mengajarkan keseimbangan, pemahaman, menyeluruh, dan pencarian makna. Dan ketika kita menggabungkan dengan nilai-nilai keislaman dan pengalaman hidup kita yang sudah terjadi, pemikiran ini bukan sekedar pemikiran dari filsafat yang ada di buku, tetapi menjadi petunjuk nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian video refleksi dari saya tentang pemikiran Aristoteles dan relevansinya dalam kehidupan masa kini. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan,
gagasan tentang kebajikan, tujuan hidup, serta pentingnya berpikir kritis dan seimbang menjadi sangat relevan untuk membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana dan berakhlak. Semoga kita semua bisa terus belajar, merenung dan bertindak lebih baik dalam menjalani peran kita di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan.